Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Hari-hari ini merupakan masa-masa yang amat krusial sekali. Gerbang Ramadan sudah menanti kita. Tamu agung akan segera menyapa kita semua. Maka tentunya perlu persiapan dan bekal yang cukup guna untuk menyambut tamu yang spesial ini. Bukan hanya kita layani satu hari, bukan pula 2 minggu, tapi 1 bulan penuh kita harus benar-benar mampu untuk memberikan pelayanan dan persembahan yang amat spesial untuk tamu agung yang hanya datang setahun sekali ini. Maka oleh karena itu, satu di antara sekian banyak bekal yang harus kita persiapkan, selain kita berdoa sebagai wujud dan puncak dari tawakal seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, marilah kita bekali pula diri kita ini dengan banyak membaca, mentelaah hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Ini yang seringkali dilupakan dan ini pula yang seringkali dilalaikan oleh saudara kita seiman dan seislam. Oleh karena itu, para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, kajian demi kajian dan muhadharah demi muhadharah yang disiarkan secara live. Salah satunya di Al-Furqan TV ini adalah bagian dari kontribusi kita untuk memberikan bekal yang cukup, untuk memberikan persiapan yang memadai guna untuk menjaga stabilitas keimanan, pun demikian guna untuk tetap meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah modal terbaik dan aset yang paling berharga untuk tetap bisa mengarungi sebulan penuh di bulan Ramadan yang penuh dengan ujian dan rintangan nantinya. Para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagian pertama dari pasukan bergajah. Dan ini menjadi satu lembaran terpenting dan menjadi detik-detik awal lahirnya Nabi SAW di atas muka bumi ini. Sebagaimana yang pernah kita ulas, bahwasanya pasukan bergajah ini erat kaitannya dengan 2 surat yang mulia. Yang keduanya ada di dalam surat pendek yang masuk dalam kategori juz amma. Yang pertama adalah surat Al-Buruj ayat yang keempat, dan ini menjadi awal dari kisah pasukan bergajah yang sangat melegenda dalam catatan dan tinta emas para ulama, di mana pasukan bergajah ini tidak bisa dilepaskan dan tidak bisa dijauhkan dari peristiwa Ashabul Ukhdud. 20.000 orang yang mengikuti keyakinan yang dahulu dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam harus meregang nyawa. Mereka dilemparkan dalam parit dengan api yang menyala-nyala dan berkobar. 20.000 orang. Ini adalah menjadi satu bentuk kedoliman terbesar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Buruj, "Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Karena keimanannya
Dan karena mereka mempertahankan keyakinannya, mereka harus mendapatkan ujian yang begitu berat. Dari sinilah kemudian pasukan bergajah itu nanti akan datang guna untuk menyelamatkan orang-orang yang memiliki satu keyakinan dan satu ideologi. Jauh dari daerah Habasyah, mereka harus melewati berbagai lembah, jarak yang cukup jauh untuk bisa sampai menginjakkan kaki mereka di negeri Yaman yang dahulu dikuasai oleh kekuasaan Himyar atau Bani Himyar. Dunwas, raja kala itu yang murtad dari keyakinan Nabi Isa, kemudian mengikuti agama Yahudi, ketika berhadapan dengan dua komandan besar, yaitu Abraha dan komandan yang lain, mereka pun tidak mampu untuk menahan gempuran demi gempuran dari pasukan yang begitu besar, yang begitu kuat, pun demikian dilengkapi dengan artileri dan pasukan-pasukan yang begitu hebatnya. Tak lama kemudian, sebagaimana yang pernah kita ulas, terjadi dualisme kepemimpinan. Abraha akhirnya muncul menjadi pemimpin tunggal di negeri Yaman, dan dari sini nanti akan muncul satu penistaan terhadap tempat ibadah yang dikenal dengan Al-Qules yang telah dibangun dengan megahnya oleh Abraha ini oleh salah satu pemuda dari bangsa Arab. Dan ini yang akhirnya kemudian melecut pasukan Abraha dengan bala tentaranya, salah satunya dengan membawa tentara bergajah untuk berusaha merobohkan Ka'bah sebagai bentuk balas dendamnya. Akhir dan ending dari cerita yang cukup panjang ini dikisahkan di dalam surat yang kedua di dalam Juz Amma, yaitu surat Al-Fil. Ya, semuanya meregang nyawa pula, ka'asfim ma'kul. Sampai tidaklah ada satu kerikil yang dibawa oleh sekerumpulan burung-burung itu ketika dijatuhkan dari atas langit dan mengenai tubuh mereka, pasti kulit pun demikian dengan dagingnya itu akan rontok semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ka'asfim ma'kul. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, di bagian kedua ini kita akan menyampaikan faidah dan pelajaran penting yang bisa kita petik darinya. Cukup banyak faidah yang dikemukakan oleh para ulama, baik yang berkaitan dengan konten dari kisah yang sangat melegenda ini, maupun faidah lain yang berkaitan dengan realita dan bantahan terhadap syubhat yang terjadi di masa kini. Di antara yang pertama, faedah yang bisa kita petik dari kisah pasukan bergajah ini, Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengangkat derajat setinggi-tingginya suku Quraisy. Ini adalah bukti bagaimana suku Quraisy ini semakin lama semakin membumbung tinggi namanya. Semakin lama suku Quraisy ini dihormati oleh suku-suku yang lain. Sebagaimana yang dahulu pernah kita sampaikan terhadap sebuah hadis yang sahih, ketika kita mengulas tema nasab Nabi SAW, di mana ada 7 riwayat yang lain, ada mengatakan 10 keutamaan dan fadilah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada suku Quraisy. Salah satunya adalah ketika suku Quraisy yang kala itu dipimpin oleh kakek pertama Nabi SAW, yaitu Abdul Muttalib, mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan dan menjauhkan pasukan bergajah dari kota Mekkah, terutama keinginan untuk merobohkan dan menghancurkan dan membinasakan Ka'bah itu harus pupus. Nah, ini adalah salah satu di antara wujud bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat derajat suku Quraisy kala itu. Namanya semakin viral. Terutama Abdul Muttalib sebagai pemimpinnya kala itu, namanya selalu menjadi trending topik dan selalu dibicarakan oleh suku-suku yang lain. Ada beberapa bukti yang menyatakan akan hal itu. Yang pertama, di antara bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suku Quraisy itu ketika Nabi SAW kelak
dalam peristiwa besar dalam sejarah Islam, Fathu Makkah. Penaklukan kota Makkah ini adalah satu peristiwa yang memang Allah Subhanahu wa taala akhirkan. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam sengaja tunda-tunda. Di antara hikmah terbesar yang di sini adalah bagaimana respon dari penduduk Makkah kala itu ketika mendengar bahwasanya Muhammad ini mampu dan telah membangun peradaban yang begitu besar. Hampir seluruh distrik kota mampu ditaklukkannya. Jadi kota-kota yang mengelilingi kota Makkah yang kala itu hampir semua suku berbaiat dan mengambil janji setia kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan mendatangi dan melakukan kota Makkah, dan itu adalah kota terakhir yang mau ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para penduduk Makkah kala itu menyatakan antara yang satu dengan yang lain. Mereka mengatakan bahwasanya kalaulah Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman, kalaulah Muhammad itu adalah utusannya Allah Azza wa Jalla dan mau menaklukkan kota Makkah, pasti kami semua akan beriman kepadanya. Dan Muhammad, dan itu dengan tingginya keyakinan mereka, seandainya mereka dengan bala tentaranya datang ke kota Makkah, kami yakin Muhammad tidak akan membunuh kita semua, katanya. Begitu tingginya keyakinan penduduk Makkah kala itu, karena salah satu alasan besar yang mereka kemukakan, Muhammad itu dari bangsa Quraisy. Muhammad itu dari kalangan kita. Muhammad tak akan berani untuk menzalimi dan tak akan membinasakan kita semua. Subhanallah. Karena penduduk Makkah kala itu masih ingat, yakni bagaimana suku Quraisy adalah suku yang amat dielu-elukan oleh suku-suku yang lain. Karena kemuliaannya, karena fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan terutama karena akhlak dari orang-orang yang masuk dalam klan atau suku Quraisy itu sendiri. Bahkan mereka yakin sekali bahwasanya Muhammad seandainya datang untuk melakukan kota Makkah pun, karena dia dari suku Quraisy yang terhormat, tak akan mendolimi hak dan martabat yang kita semua di kota Makkah. Subhanallah. Ini adalah bukti yang pertama. Di antara bukti yang lain, sebagaimana kita sampaikan, ya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengangkat derajat ini lewat fadilah-fadilah yang sebagaimana dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Adapun di antara yang ketiga, bukti yang menunjukkan akan hal itu adalah tatkala 12 utusan dari suku-suku yang lain menyatakan janji setia dan baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca penaklukan atau Fathu Makkah. Subhanallah. Sampai di antara suku-suku, 12 suku, utusan dari 12 suku yang ada di bangsa dan semenanjung Arab datang menghadap Nabi SAW, mengambil janji baiat kepada Nabi SAW, sampai terdengar ucapan di antara yakni mereka bahwasanya suku Quraisy ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terucap dari lisan-lisan mereka. Kenapa mereka mengatakan suku Quraisy itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Mereka teringat dengan kisah pasukan bergajah yang sudah melegenda. Mereka mengatakan bahwasanya karena Allah Subhanahu wa taala sampai membersamai mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan pertolongan kepada suku Quraisy yang kala itu berjaya dan kala itu memimpin dan kala itu merajai semenanjung Arab guna untuk mengusir pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Subhanallah. Sampai mereka menisbatkan suku Quraisy itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mau berperang bersama suku Quraisy guna untuk menghadang dan mengusir pasukan bergajah. Subhanallah. Para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah yang pertama yang bisa kita petik dari perjalanan panjang pasukan yakni bergajah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar mengangkat derajat kemuliaan suku Quraisy di atas suku-suku yang lainnya. Taib. Adapun pelajaran yang kedua dan faedah yang kedua yang bisa kita petik dari kisah yang panjang ini, kemuliaan bangsa Arab, ya, dan kehormatan bangsa Arab itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dikarenakan keislaman, karena keimanan mereka, bukan karena fanatisme kesukuan. Ini menjadi satu catatan penting bagi kita semua. Karena memang fanatisme kesukuan, fanatisme golongan, fanatisme kepentingan itu adalah sesuatu yang terlarang di dalam syariat kita. Maka faedah ini perlu kita cantumkan sebagaimana dicantumkan oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Ali Zaid dalam kitabnya Fikih Sirah Nabawiyah, di mana izzah, kemuliaan bangsa Arab kala itu dikarenakan karena faktor keislaman mereka, karena faktor keimanan mereka, bukan karena faktor kekuatan mereka, bukan karena faktor fanatisme kesukuan yang mereka. Kenapa demikian? Karena kala itu sebagaimana pernah kita dahulu ulas, bangsa Arab kala itu tidak ada satupun di antara bangsa-bangsa adidaya dan negara terkuat mau melirik, bahkan tak berselera sama sekali untuk melirik bangsa Arab, terutama Makkah, Madinah, meskipun di sana menjadi tempat destinasi dan tempat tujuan wisata religi bagi bangsa Arab kala itu, subhanallah. Tapi mereka tidak ada yang melirik, tak ada keinginan untuk menguasai. Apa yang bisa didapatkan dari tanah yang kering, kerontang, berbatuan, ini merupakan tanah-tanah yang tidak produktif dan tidak bisa diambil yakni faedahnya. Maka di antara alasan yang lain, para sejarah mengungkapkan yakni bahwasanya kala itu bangsa Arab terkenal dengan kekolotannya atau yang kita kenal dengan konservatif. Mereka adalah kaum dan suku-suku yang tertinggal jauh dari kesan perkotaan dan kesan madani, kesan modern. Dan ini yang menjadikan kerajaan Romawi dan kerajaan Persia kala itu tidak berselera untuk menyerang bahkan menguasai negeri yakni bangsa Arab, yakni terutama adalah Makkah dan Madinah. Maka pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum yakni berada, hal inilah yang menjadikan para ulama ya di tahun yakni 90-an marah besar kala itu ketua majelis ulamanya Saudi, Syekh yakni Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ketika muncul kembali rayah bendera pan-Arabisme, fanatisme kesukuan sudah mulai digembar-gemborkan kembali di bawah bendera pan-Arabisme. Syekh bin Baz rahimahullahu taala sampai mengatakan siapapun yang mengubarkan dan mengibarkan kembali bendera fanatisme kearaban, fanatisme yang kesukuan, ini adalah tindakan kriminal terbesar dalam sejarah manusia, subhanallah. Bahkan tidak hanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala kala itu yang harus turun tangan. Raja Saudi kala itu, Raja Fahd, ya, dalam wawancara yang spesialnya, eksklusifnya, beliau pun menuturkan, dan sebagai bentuk kontribusi seorang raja untuk meredam mulai munculnya benih-benih untuk mengibarkan kembali bendera fanatisme kesukuan yakni bangsa Arab kala itu, beliau mengatakan dan diliput dan diekspos oleh banyak channel. Raja Fahd rahimahullahu ta'ala kala itu mengatakan, kalian wahai bangsa Arab, inti dari pidato yang beliau sampaikan, kalian wahai bangsa Arab, kalian adalah bangsa-bangsa yang terbelakang. Kalian tidak memiliki nilai, kalian tidak memiliki martabat sedikit pun kecuali karena Islam. Sampai beliau mengatakan rahimahullah, kalau bukan karena faktor Islam, bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah kaum terbelakang dan tidak akan maju, dan kalian bukan menjadi umat yang terbaik di atas yang di muka bumi ini, subhanallah. Maka oleh karena itu, ini menjadi catatan kedua yang perlu yakni kita petik dari kisah ini. Di catatan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar menaikkan derajat suku Quraisy. Tapi catatan yang kedua ini tidak boleh kita abaikan, bahwasanya dinaikkannya derajat suku Quraisy itu hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman, hanya berlaku bagi orang-orang yang menyatakan keislamannya. Coba kita lihat
kita flashback sedikit dari kisah yang cukup panjang ini. Bagaimana bangsa Arab yakni kala itu benar-benar tidak mampu untuk menghadang pasukan Abraha. Mulai dari Dzunafar ketika ingin mempertahankan kepercayaannya dan keyakinannya, akhirnya mereka harus meregang nyawa. Pun demikian ketika pasukan Abraha melewati sebuah suku, salah satu di antara suku Arab yakni kala itu yang dipimpin oleh Nufail yakni Al-Khash'ami. Nufail Al-Khash'ami ketika itu pun yakni enggak mampu untuk menghadang. Karena memang bangsa Arab kala itu memang terbelakang. Mereka tidak memiliki kekuatan secara militernya. Ya, akhirnya Nufail Al-Khash'ami kala itu harus dipaksa menjadi guide dan penunjuk arah untuk mengantarkan pasukan bergajah hingga sampai di Makkah. Pun demikian kita lihat bagaimana bangsa Arab, suku yang tinggal di kota Taif, mereka pun gak mampu. Bahkan fanatismenya itu malah ditunjukkan karena rasa khawatir dan takutnya bila berhala yang mereka agung dan mereka puja dan puji menjadi salah satu berhala terbesar di kota Taif, dikhawatirkan akan dihancur leburkan oleh pasukan bergajah. Akhirnya mereka pun yakni menyerah. Dan ini adalah bukti bahwa sebenarnya bangsa Arab kala itu kalah jauh secara kekuatan, secara jumlah dan kuantitas militernya, apalagi dari sisi SDA-nya jauh. Maka disinilah yang perlu kita jadikan sebagai bahan renungan. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya orang yang sekali lagi ingin menghidupkan kembali fanatisme kesukaan bangsa Arab yang sudah bertahun-tahun lamanya dikubur oleh Islam, maka ini merupakan satu kejahatan dan kriminal terbesar dalam sejarah yakni kaum muslimin. Sampai Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, tidakkah engkau ingat kalian yakni semua dahulu sampai Abi Thalib, sampai Abdul Muthalib yakni kala itu kakeknya Nabi SAW pun gak mampu sebenarnya. Mereka adalah kaum yang benar-benar tidak memiliki kekuatan yakni sama sekali. Maka jangan sampai ya kacang lupa dengan kulitnya. Jangan sampai lupa dengan syukur adanya kerajaan Saudi saat ini, bangsa Arab yang saat ini mendapatkan nama di mata negara-negara dunia yang lainnya. Ini adalah wujud dari keislaman kalian. Ini adalah buah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dikuak yakni kembali. Jangan sampai dibongkar kembali kuburan fanatisme kesukuan yang sudah lama dipendam bertahun-tahun lamanya, beratus-ratus yakni lamanya oleh syariat yakni Islam ini. Maka oleh karenanya ya ini adalah faedah yang kedua yang bisa kita petik dari pasukan yakni bergajah. Adapun yang ketiga tidak kalah pentingnya, ya pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah pentingnya kita meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita ambil? Dari mana kita petik hikmah yang agung dan mulia ini? Kita bisa mengambil pentingnya dan urgennya kita menanamkan nilai-nilai tawakal pada diri kita ini adalah dari kisah yang ditunjukkan oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib telah mengajarkan kepada kita secara tidak langsung. Abdul Muttalib telah memberikan edukasi kepada kita kaum muslimin padahal beliau adalah orang kafir akan pentingnya menanamkan nilai-nilai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang percaya dengan tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, Allah Subhanahu wa taala yang sebagai pencipta. Mereka pun tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan oleh para ulama bahwasanya tawakal itu tidak akan sempurna, tidak akan terpenuhi kecuali ada dua persyaratan. Yang pertama harus didasarkan pada keimanan dan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar yang akan memberikan solusi, Allah Subhanahu wa taala yang akan menurunkan nikmatnya. Dan ini terpenuhi yakni pada diri Abdul Muthalib kala itu meskipun dia masih kafir. Keimanannya yang begitu tinggi, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya. Di hadapan Abraha beliau mengungkapkan akan hal itu. Saya datang ke sini karena saya adalah pemilik dari unta-unta. Sedangkan Ka'bah itu adalah pemiliknya. Maka kalau seandainya engkau ingin mengusik
rumah dan itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka berarti itu adalah urusan antara dirimu dengan pemilik yakni Ka'bah. Itu bukan urusanku. Ini menunjukkan bagaimana tingginya keyakinan yakni dia bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar akan diturunkan. Adapun syarat yang kedua itu adalah ikhtiar. Tawakal tak akan sempurna kecuali dengan ikhtiar. Dan kita bisa lihat bagaimana ikhtiarnya Abdul Muttalib dengan menginstruksikan seluruh penduduk Makkah agar menghindar dari area ring satunya Ka'bah kala itu. Karena begitu yakinnya azab itu akan Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi siapapun yang ingin mengusik rumahnya Allah. Yang kedua, dibuktikan dengan ikhtiar, dengan memerintahkan kepada seluruh penduduk Makkah untuk menjauh. Makanya penduduk Makkah kala itu mereka tinggal dan naik di perbukitan untuk menjauhkan diri mereka dari azab yang mereka yakini akan Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan memang betul apa yang mereka prediksikan itu benar-benar nyata. Ya, dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengirimkan bala tentaranya dengan sekelompok dan sekerumunan burung-burung yang itu membawa kerikil-kerikil yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika kerikil itu diambil dari kerikil yang ada di neraka wal iyadu billah. Maka para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum yang berada, Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. In tansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Ini adalah bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengaruniakan, memberikan dan menurunkan pertolongannya dari langit bagi orang-orang yang selalu menunjukkan tingginya tawakal mereka kepadanya Azza wa Jalla. Dan di sisi lain ini menjadi cambuk dan pukulan terbesar bagi kita kaum muslimin, bagi kita orang-orang yang beriman. Kita yang diberikan karunia, diberikan nikmat iman, seringkali kita mengabaikan akan peran dan pentingnya dari tawakal itu sendiri. Seringkali di dalam kita beraktivitas, kita berusaha, kita belajar, bahkan kita bekerja pun lebih banyak menggantungkan kepada orang lain atau menggantungkan kepada skill dan usaha yang kita lakukan. Bagaimana iktimat dan kekuatan penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala seringkali dilupakan oleh diri kita semua. Maka peristiwa ini mengajarkan kepada kita akan pentingnya rasa dan nilai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kalah dengan orang kafir. Sekali Abdul Muttalib, meski kala itu dia kafir, tapi tetap menunjukkan bagaimana tingginya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin selayaknya kita tidak boleh kalah dengan mereka. Karena sejatinya orang yang mukmin, orang yang muslim itu adalah orang-orang yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas, meskipun berkaitan dengan perkara-perkara duniai, lebih-lebih dalam perkara-perkara ukhrawi, semacam ibadah, semacam kita sholat, semacam kita berpuasa. Ini butuh kita tunjukkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita petik dari kisah ini adalah jangan sekali-kali kita menistakan dan menodai syiar dan simbol-simbol syariat Islam, apapun bentuknya, sekecil apapun jenisnya. Dan kita bisa mengambil pelajaran yang berharga ini dari kisah pasukan bergajah ini. Salah satu di antara syiar dan simbol Islam adalah Baitullah, Ka'bah. Ketika diusik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggal diam. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaganya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar membelanya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menurunkan hukuman dan siksa serta azab bagi siapapun yang mencoba untuk mengusik simbol-simbol dan syiar-syiar Islam. Maka pun demikian dengan diri kita. Mari kita selalu menjaga lisan kita. Pun demikian dengan seluruh anggota badan kita. Jangan sampai yang syiar-syiar Islam yang lain itu dengan mudah kita nistakan, kita nodai. Ini menjadi zaman fitnah
di mana tidak hanya orang-orang non-muslim yang banyak menistakan syiar Islam dan simbol-simbol syariat kita. Bahkan yang menjadi miris hati kita saat ini masih banyak kita jumpai di akhir zaman ini. Orang-orang zindik, orang-orang munafik, orang-orang yang mengaku muslim, tapi seringkali mereka tak mampu untuk menjaga lisannya. Hijab pun dijadikan sebagai bahan cemoohan. Bahkan syariat-syariat yang lain seringkali dijadikan sebagai bahan penistaan. Bahkan para ulama-ulama yang lurus pun seringkali dijadikan bahan candaan dan tertawaan, waliyadzubillah. Maka kita harus benar-benar menjaga betul lisan dan seluruh anggota badan ini jangan sampai menistakan simbol-simbol dan syiar-syiar Islam. Karena ingat, cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan membalas perlakuan dan tingkah pola mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun tak akan tinggal diam ketika syiar Islam, syiar di dalam agama Islam ini yaitu Ka'bah diganggu. Kita bisa melihat bagaimana efek yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkannya adab bagi pasukan yang bergajah kala itu. Maka oleh karena itu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tatkala mencium Hajar Aswad, subhanallah, beliau pernah menuturkan, tatkala itu beliau mengatakan, alangkah agungnya kemuliaanmu, alangkah sucinya martabatmu wahai Hajar Aswad. Ya, kenapa dianggap suci? Kenapa dianggap mulia? Karena seluruh manusia, seluruh orang yang tawaf pasti berusaha untuk menjalankan salah satu di antara ritual ibadah yang agung ini, mencium Hajar Aswad. Maka ini yang disampaikan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Tapi coba kita lihat, tapi kehormatan dan harga diri kaum muslimin, harga diri seorang yang beriman, itu kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, itu lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia daripada kehormatanmu dan kesucianmu. Maka oleh karena itu sekali lagi jagalah lisan ini, terutama jangan sampai adanya keinginan terlecut dari hati kita untuk mencela para ulama misalnya, mencela harga diri seorang muslim misalnya, mencela kesolehan saudara kita, waliyadzubillah. Karena harga diri kaum muslimin itu adalah simbol tertinggi. Bahkan kata Ibnu Umar, kemuliaan seorang muslim dan keimanan mereka itu lebih tinggi daripada kemuliaan dan kesucian simbol-simbol lainnya, sekalipun itu adalah Hajar Aswad. Maka ini adalah di antara pelajaran keempat yang bisa kita petik darinya. Adapun yang kelima, sebelum yang terakhir, peristiwa gajah ini menjadi awal dan isyarat kelahiran baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menuturkan bahwasanya pasukan bergajah ini menjadi kisah-kisah rentetan yang cukup panjang, menjadi isyarat besar dekatnya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada korelasi dan benang merah yang bisa kita tarik? Ada. Ibnu Qayyim dan para sejarawan mengungkapkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pernah kita bahas berasal dari nasab suku Quraisy. Memang Allah Subhanahu wa taala sengaja naikkan suku Quraisy, namanya semakin membumbung tinggi. Hampir seluruh semenandung Arab itu membicarakan suku Quraisy yang sudah kadung viral dan menjadi trending topik kala itu. Dan ini ada kaitannya dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. Ketika suku Quraisy, dan itu adalah suku asal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin viral, semakin membumbung tinggi, semakin populer dan semakin terkenal, hal inilah yang akan menjadi pengaruh besar, karena sebentar lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun gajah itulah Allah Subhanahu wa taala lahirkan di atas muka bumi ini. Dan inilah yang akan menjadi salah satu isyarat terbesar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menjadi gerbang awal lahirnya baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang terakhir,
Dari pelajaran bisa kita petik dari kisah yang cukup panjang ini, peristiwa bergajah ini adalah kejadian nyata, bukan peristiwa fiktif. Dan ini kita dapati dalam beberapa situs. Pun demikian dengan orang-orang yang mengaku muslim. Kita katakan demikian karena di akhir zaman ini banyak orang yang meragukan keotentikan dan kevalidan kisah yang sudah melegenda ini. Ada terdapat dua syubhat. Syubhat yang pertama ini adalah syubhat yang sudah cukup lama. Di dalam sebuah situs True Islam from Quran. Dalam sebuah situs www.true Islam from Quran. Ini adalah sebuah situs yang berbahasa Arab. Meskipun nama situsnya menggunakan nama Latin atau bahasa Inggris. Situs ini berbahasa Arab. Haqa'iqul Islam minal Quran. Kalau kita translate, situs ini seakan-akan ingin memberikan pencerahan. Seperti apa sih hakikat Islam sebenarnya. Seperti apa sih intisari dari ajaran Islam yang dikutip, yang disarikan dari Al-Quranul Karim. Itu adalah keinginan mereka. Kalau melihat dari judulnya memang ini adalah sebuah situs yang mencerahkan. Tapi bagi siapapun yang membaca situs ini, waliyadzubillah, bukan mencerahkan, tapi situs ini amat menyesatkan. Banyak sekali di antara penyeleweng, penyimpangan, bahkan seringkali pemilik atau pengisi dari artikel-artikel yang diekspos, yang dimuat dalam situs ini menggunakan ilmu cocokologi atau ilmu gadukologi. Salah satunya para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Salah satu di antara kisah yang diulas tuntas dan masuk dalam salah satu artikel yang dimuat di dalam situs ini, True Islam from Quran, itu adalah pasukan bergajah. Mereka mengatakan dalam artikel yang sangat panjang sekali, kisah pasukan bergajah ini adalah satu kisah fiktif. Nggak ada yang namanya pasukan bergajah. Tak ada gajah pun yang pernah datang dan mendatangi kota Makkah kayak yang kala itu. Mereka berusaha untuk mengalihkan sebuah kisah yang sudah melegenda ini. Terus bagaimana kita bisa menolak satu surat yang mengisahkan pasukan bergajah di dalam juz amma, yaitu surat Al-Fil. Bahkan Al-Fil itu sendiri adalah gajah. Dan di dalam ayat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, ini murni mengisahkan tentang pasukan bergajah. Para sejarawan semuanya dalam kitab-kitab mereka mengutip akan hal itu. Bahkan para ahli tafsir ketika menafsirkan dan menginterpretasikan surat Al-Fil itu juga mengacu kepada sana. Tapi bagaimana mungkin kita menolak fakta yang sudah legenda, fakta yang sudah ada ini? Subhanallah, iyadzubillah. Di dalam situs tersebut mereka mengatakan bahwasanya surat Al-Fil ini tidak ada kaitan sama sekali dengan pasukan bergajahnya Abraha. Tapi mereka menggunakan ilmu cocokologi mengaitkan bahwasanya ilmu atau surat Al-Fil ini mengisahkan azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Apakah ada kaitannya? Mereka paksakan untuk menarik korelasi antara kisahnya kaum Nabi Lut yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Fil. Salah satunya di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fil, tarmihim bihijaratin min sijil. Allah Subhanahu wa taala menurunkan batu-batu dari langit. Dan ini dipaksakan, memaksakan untuk menafsirkan adanya kesamaan menurut klaim mereka. Bahwasanya batu-batu yang diturunkan dari langit ini punya kesamaan dengan batu-batu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit untuk kaumnya Nabi Lut. Dengan mengutip berbagai sumber yang ada di dalam Al-Quran, mengaitkan dengan adab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaumnya Nabi Lut dalam surat Az-Zariyat misalnya, dalam surat Al-Hijr misalnya, dalam surat Al-Qamar misalnya,
Bahkan di dalam surat An-Naml sampai surat Al-A'raf itu kan banyak kita jumpai kisahnya kaumnya Nabi Lut ketika diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya ada mirip, ada kemiripan dan ada kesamaan. Ya, dan ini adalah bukti kata mereka bahwasanya pasukan bergajah ya itu adalah cerita fiktif dan dongeng yang belaga. Adapun yang al-fil itu adalah arti kiasan menurut mereka, wal iyadzubillah. Pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Syubhat yakni seperti ini ternyata tidak berhenti sampai di sini. Dan ini berlanjut. Pada beberapa bulan atau mungkin setahun yang lalu muncul yakni pula klaim sebagian orang yang menamakan dirinya adalah seorang ilmuwan atau saintis menyatakan bahwasanya kisah pasukan bergajah ini juga fiktif, ini adalah dongeng. Karena dikaitkan yakni dengan kaidah-kaidah sains yang mereka pelajari, teori-teori yang mereka dalami. Bagaimana mungkin gajah segede itu bisa bertahan di tempat yang kering kerontang, padahal gajah menurut teori yang mereka pelajari itu butuh air yang cukup banyak, tidak bisa tinggal di daerah gurun yang panas dan berbatuan seperti itu. Apakah klaim yakni seperti ini? Dan ini baru setahun yang lalu sekitaran muncul syubhat yakni seperti ini. Padahal kisah ini adalah sebuah kisah yang melegenda. Kita katakan terlebih dahulu bagaimana kita membantah yakni syubhat itu. Kita tahu bahwasanya yang namanya pertama itu adalah wahyu dari Allah. Dan yang kedua, kota Yaman kala itu adalah kota yang benar-benar subur. Kita bisa melihat di dalam surat Saba. Ya, bahkan maka dari Saba'in fi maskanim ayat an jannatani ayyamini washimal. Bagaimana dahulu kota Yaman itu adalah negeri Yaman itu adalah negeri yang benar-benar yang subur disebutkan dalam surat ini Saba. Dan bukan hal yang mustahil untuk hewan-hewan yang membutuhkan misalnya air dan sumber air yang cukup banyak bisa tinggal di sana. Ya. Dan kita tahu ya ini juga yang namanya gajah pun bisa hidup di daerah Afrika yang tentunya mungkin temperatur cuacanya lebih ekstrim daripada yang cuaca gurunnya semenanjung Arab. Hingga saat ini dan dari dulu hingga saat ini kalau kita lihat di dalam yakni buku-buku atau serial-serial ya, flora dan fauna itu kita akan jumpai gajah pun bisa hidup di daerah yang benar-benar amat panas yakni sekali di daerah Afrika. Jadi sebenarnya teori ini adalah yakni teori yang memang masih prematur, tidak bisa dibuktikan dengan yakni data dan fakta yang ada. Nah, adapun dari kita para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Al Furqan dimanapun yakni antum berada, ya kita tidak bisa melepaskan dari dua yakni dalil yang amat kuat yakni sekali. Yang pertama, kisah ini sudah melegenda dan itu disebutkan dalam bait-bait syairnya. Bait-bait syair yakni bangsa Arab yakni banyak mengutip yakni kisah ini. Ya, berarti ini adalah bukti bahwasanya kisah itu adalah kisah yang nyata. Yang kedua, ini tidak bisa terbantahkan. Terdapat sebuah riwayat sahih yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Jadi kisah ini adalah kisah nyata yang bersumber dari Aisyah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menjumpai salah satu korban yang dahulu yakni pernah terkena cipratan dari api yang begitu panas, dari kerikil yang mengandung api yang diambil dari neraka, dan badan-badannya yakni mengelupas. Dan itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Dan profesi orang yang ditemui oleh Aisyah ketika itu sedang meminta-minta atau menjadi pengemis di kota Makkah. Subhanallah, sampai para sejarah mengatakan seandainya tidak ada hadis dan riwayat sahih ini dan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, yakni tentunya yakni kisah ini mungkin dirasa kurang kuat. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita di dalam surat yakni Al-Fil. Tapi kisah yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini sebagai dalil kedua dari hadis dan sebagai penguat akan benarnya kisah itu menjadi sebuah peristiwa yang nyata, bukan sebuah dongeng yakni belaka. Mungkin ini saja di antara faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari pasukan bergajah ini dan menjadi bagian kedua dan bagian terakhir. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan tema yang kedua. Karena tema ini adalah tema pertama tentang muqaddimah, kata pengantar sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tema yang berikutnya adalah tema tentang kelahiran baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.